Bagaimana Allah menciptakan siang dan malam? Itu tadi terjadi yang namanya hakul makhluk. Ketika sinar matahari menyentuh bumi, maka haknya bumi itu harus mengalami suatu si keadaan siang. Jadi ketika matahari itu menyentuh bumi atau letak bumi berhadapan dengan sinar matahari, maka Allah akan menciptakan rahmatnya yang bersifat siang. Nah, daripada rahmat siang ini tadi tercipta karena apa? Ada hak-haknya di antara makhluk satu sama yang lain. Jadi ketika makhluk bumi ini menghadap makhluk yang namanya matahari, dan matahari itu bersinar dengan sinarnya, ketika itu menyinari bumi, maka bumi yang terkena sinar matahari pasti akan diciptakan oleh Allah dalam keadaan di siang hari. Mengapa kok demikian? Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jam anbiya wa mursalin wa syuhada wa sholihin. Ahdina wa alikum min ahli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersyukur kepada Allah, dengan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngaji malih, kita mengaji lagi untuk melanjutkan pengajian yang kemarin. Kita membahas tentang bagaimana kita memahami ilmu rahmat atim dengan berbagai macam segi ilmu kerahmatan. Yang rahmat ini yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah, bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dalam rangka kita memahami agama Islam, bagaimana kita harus memahami berbagai macam segi ilmu, yang ilmu-ilmu tersebut sebagai tumpuan kita dalam rangka melakukan suatu pengamalan atau suatu ibadah. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang kita dasari dengan dasar wahdatul wujud, mempelajari tentang kita mengenal Allah, kita mengenal yang mempunyai asma Allah, dan kita mengenal bagaimana Allah menolong kita, dan bagaimana kita merasakan kekuasaan Allah atas ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Itu ilmu wahdatul wujud, bagaimana kita meyakini Allah dengan segala keberadaan Allah itu sendiri. Yang selanjutnya ilmu rahmat takdim, ilmu yang mempelajari bagaimana kita
menghargai dan bagaimana kita mengetahui dan bagaimana Allah menurunkan sholawatnya atas Muhammad Rasulullah, dan daripada sholawat Allah kepada Rasulullah Muhammad yang akan tersampaikan kepada umat Muhammad atau seluruh umat yang ada di dunia ini, termasuk makhluk yang bersifat manusia, hewan, ataupun yang bersifat tumbuhan atau yang bersifat makhluk-makhluk yang lain. Semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah dan disampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang kedua, ilmu ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana kita mengenal mursyid kita, bagaimana kita akan mengikuti ajaran daripada ajaran Nabi Muhammad. Untuk yang selanjutnya, sekarang yang kita bahas adalah ilmu rahmat takdim. Dari segi ilmu rahmat takdim yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana Allah bersolawat atas Rasulullah Muhammad, dan bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah daripada yang disampaikan daripada Muhammad Rasulullah. Contohnya, kalau kita ingin memahami tentang ilmu rahmat takdim atau ilmu penciptaan atau ilmu kerahmatan Allah yang ditujukan kepada kita atau ditujukan kepada makhluk seluruh alam semesta. Contohnya kayak gini. Ketika kita membahas ilmu rahmat takdim, seharusnya kita membahas dulu ilmu hakul makhluki. Ilmu hakul makhluk yang di situ memberikan satu hak-haknya atas makhluk Allah yang ditujukan kepada kita masing-masing. Contohnya, Allah itu menjadikan langit. Dan langit itu berhak berada di atas daripada bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit, Allah pasti akan menaruh langit di atas dan bumi berada di bawah. Hak daripada langit itu berada di tempat yang atas. Itu langit. Terus bagaimana hak daripada bumi yang diciptakan Allah? Pasti akan ditempatkan Allah yang berada di bawah. Tapi kalau kita melihat tata surya, bahwasanya sesungguhnya yang terjadi, apakah benar langit itu ditaruh di atas dan bumi berada di bawah? Apakah benar? Coba kalau kita melihat tata surya, bagaimana bentuk bumi dengan kenyataannya diciptakan dengan berbentuk bulan dan berada di awang-awang, sedangkan awang-awang tersebut termasuk bagian daripada kesempurnaan atau daripada sesuatu hal yang diharuskan di dalam kita mempelajari tentang tata surya. Jadi seakan-akan bumi itu berada di bawah, tapi pada kenyataannya bumi itu berada di awang-awang. Sedangkan letak langit tiada yang tahu. Nah, coba kalau kita membahas bumi global, yang kita tempati ini namanya bumi, planet bumi, bentuknya bulat. Sedangkan terjadinya siang dan malam itu dikarenakan perputaran daripada bumi atas porosnya yang menghadap ke matahari dan yang tidak menghadap ke matahari. Yang menghadap ke matahari namanya siang. Yang tidak menghadap matahari namanya malam. Jadi terjadinya siang dan malam karena terjadi perputaran bumi yang terletak kepada porosnya dan terjadi suatu tatap muka antaranya sinar matahari dan tidak sinar matahari. Jadi ketemu sinar matahari dengan yang tidak ketemu sama sinar matahari. Nah, bagaimana Allah menciptakan siang dan malam? Itu tadi terjadi yang namanya hakul makhluki. Ketika sinar matahari menyentuh bumi, maka haknya bumi itu harus mengalami suatu keadaan siang. Jadi ketika matahari itu menyentuh bumi atau
letak bumi berhadapan dengan sinar matahari, maka Allah akan menciptakan rahmatnya yang bersifat siang. Nah, daripada rahmat siang ini tadi tercipta karena apa? Ada hak-haknya di antara makhluk satu sama yang lain. Jadi ketika makhluk bumi ini menghadap makhluk yang namanya matahari, dan matahari itu bersinar dengan sinarnya, ketika itu menyinari bumi, maka bumi yang terkena sinar matahari pasti akan diciptakan oleh Allah dalam keadaan siang hari. Mengapa kok demikian? Karena apa? Hari siang memberikan haknya atas bumi yang tersentuh matahari. Nah, ini hakul makhluk. Jadi bumi berhak atas siangnya karena berhadapan dengan matahari. Jadi bagaimana Allah menciptakan siang? Karena Allah menghadapkan bumi ke matahari, dan ketika matahari bersinar dan menyentuh pada bumi sinarnya, maka hari akan memberikan suatu hak atas haknya bumi, yaitu hari yang dalam keadaan siang. Nah, bagaimana ketika kegelapan, makhluk kegelapan itu menyentuh daripada bumi? Otomatis bumi harus menerima haknya atau menerima dalam suatu keadaan yang terjadi pada malam hari. Kenapa? Ketika cahaya gelap ini menyentuh daripada bumi, maka bumi harus menerima haknya dalam keadaan gelap. Walaupun kamu meminta, nah ini, daripada kamu meminta dalam keadaan siang hari, kalau bumi dalam keadaan menyentuh hari yang gelap, yang tidak menyentuh sinar matahari, walaupun kamu meminta kepada Allah dalam keadaan siang, pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah memberikan haknya gelap atas keadaan malam pada suatu bumi ini. Jadi makanya kalau kita itu memahami tentang hakul makhluki, kita berdoa itu gak ngawur. Kalau kita berdoa itu harus tahu waktu. Walaupun semua waktu boleh dibuat untuk berdoa. Ketika kita mintalah sesuatu hal yang pada tempatnya. Contohnya, Allah itu maha kuasa. Ketika Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, apa yang saya minta, pasti Allah memberikan suatu ijabah. Cobalah kamu minta Allah memindahkan Gunung Semeru sekarang ini. Pindah apa enggak? Nah, kenapa? Ketika kamu meminta Gunung Semeru untuk pindah pada hari ini yang sekarang ini, Allah akan memberikan suatu ijabah atas yang kamu minta. Tapi Allah juga memberikan suatu hak atas Gunung Semeru yang bertempat di kota Lumajang. Jadi Allah memberikan hak kamu untuk berdoa, dan Allah memberikan haknya Gunung Semeru yang ketakdirannya berada di kota Lumajang. Pasti tidak akan dipindah oleh Allah. Karena apa? Itu haknya Gunung Semeru yang diberikan oleh Allah, yang ketakdirannya ditempatkan di kota Lumajang. Dari haknya kamu cuma diberikan suatu ijabah melakukan suatu doa. Ini. Jadi makanya kalau kita meminta itu harus tahu diri. Yang kita minta harus sesuai dengan haknya kita masing-masing. Itu nyamannya kita mengenal ilmu hakul makhluki. Jadi lihat, contohnya kita itu jualan terong. Terongnya banyaknya cuma satu sak terong. Sedangkan kita meminta kepada Allah dari penjualan terong ini, nanti bisa laku 10 juta. Padahal 1 kilo terong harganya cuma 5.000. Sedangkan 1 sak terong kurang lebih 5
50 kilo. Berarti 5.000 kali 5 kilo, 50 kilo berapa? 250. Nah, kamu meminta dari penjualan terong kamu mendapatkan hasil atau mendapatkan uang 10 juta. Cobalah kamu berdoa. Akan terjadi apa enggak 10 juta atas terong 5 kilo, 1 kilo 5.000 atas 50 kilo yang kamu bawa? Tidak akan tercapai. Mengapa kok demikian? Karena Allah memberikan suatu hak hitungan daripada terong per kilo 5.000 atas 50 kilo daripada terong satu sak. Jadi Allah itu maha adil. Ketika Allah itu maha adil, maka Allah akan memberikan satu hak-haknya makhluk sesuai dengan takdir yang makhluk itu terima. Jadi kadang orang berdoa yang doanya itu melampaui daripada ketakdiran yang harus dia terima. Itu berarti dia tidak mengenal yang namanya hakul makhluki. Ini. Terus yang lebih parah lagi, kita sholat. Ini, kita sholat. Berarti Allah merahmati kita dan menjadikan daripada sholat untuk diri kita. Dari sholat ini, Allah menciptakan suatu makhluk. Tapi seluruh makhluk ciptaan Allah tidak akan pernah kuasa daripada menyamai kuasa Allah. Jadi makhluk itu tiada yang menjadikan dirinya itu kuasa, karena Allah lah yang maha kuasa. Tapi ketika kita meyakini selain Allah bisa menjadikan suatu keselamatan, ini termasuk bentuk daripada angan daripada keinginan kita yang tidak sesuai dengan hak-hak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika Allah menjadikan sholat, maka sholat yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Daripada makhluk ini tidak akan pernah kuasa menjadikan suatu keselamatan atau suatu apapun. Ketika keyakinan sampai terletak kepada keimanan bahwasanya Allah tiada yang menyamai, karena Allah yang maha kuasa menyelamatkan atau menjadikan suatu celaka, maka daripada kejadian yang diciptakan oleh Allah tidak akan pernah menjadikan apapun. Nah, ini keyakinan daripada keimanan. Terus bagaimana kita memahami tentang keadaan keseharian ketika kita itu berada di bumi ini? Contohnya, Allah menciptakan suatu pisau. Pisau diciptakan dengan segala ketajamannya. Daripada pisau ini, Allah menciptakan suatu tajam. Jadi tajam ini itu mempunyai hak atas ketajamannya. Ketika diadu dengan terong, maka terong berhak memberikan suatu luka atau suatu kejadian yang akan memberikan suatu hak ketajaman daripada pisau tersebut. Jadi terong harusnya ya putus. Terong musuh pisau kok gak cerdas. Itu berarti terong tidak memberikan haknya atas pisau yang tajam tadi. Paham nggak? Ya. Kita juga boleh berdoa, duh Gusti Allah, mudah-mudahan pisau yang tajam ini tidak akan pernah melukai daripada terong. Tapi apakah diijabah oleh Allah atas doa kamu ini tadi? Diijabah apa enggak? Tidak akan pernah diijabah. Ketika pisau yang tajam ini menyentuh terong, maka terong berhak memberikan lukanya atas pisau. Nah, dalam hal segi seperti ini, jika orang beriman kepada Allah, bukan menganggap tajamnya pisau yang menjadikan terong itu terluka. Bukan. Karena Allah menjadikan suatu kejadian luka atas terong. Karena Allah memberikan hak daripada tajamnya pisau atas terong. Tetap yang menjadikan terong terluka bukan tajamnya pisau, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk keseharian. Ini kita mengenal ilmu rahmat takdim itu seperti ini. Supaya apa?
ketika kita menyaksikan sesuatu hal supaya tidak lari daripada keyakinan kejadian, supaya cuma bersatu di dalam satu keyakinan, yaitu kepada Allah ilahi Rabbi. Kenapa? Karena Allah memberikan satu hak-haknya atas makhluknya masing-masing. Contohnya lagi, ketika ada paku yang berada di jalan, dan paku dalam rangka tajamnya berada di atas. Ketika kita melewati paku, maka kaki yang akan menginjak paku, pasti Allah akan menjadikan suatu luka atas kaki tersebut. Mengapa kok demikian? Bukan halnya kaki atau bukan halnya paku yang tajam itu tadi yang menjadikan laki terluka. Karena apa? Allah memberikan haknya daripada paku yang tajam tadi yang terinjak oleh kaki, maka kaki berhak memberikan haknya atas paku daripada luka yang harus dia derita. Karena apa? Ini termasuk bagian daripada rahmat Allah yang di situ menjadikan suatu adil atas satu sama yang lain. Jadi makhluk satu yang satunya akan berada di dalam ketakdirannya masing-masing. Bukannya paku yang menjadikan kaki ini terluka, tapi Allah. Ini kalau kita memahami hal seperti ini enak. Akhirnya kita menyaksikan lating menjadikan suatu luka atas terong, nggak ada. Yang ada lating atas tajamnya diberikan haknya atas terong oleh Allah. Terus ada lagi, orang itu mengaji ke sini, terus akhirnya dari sini dia mengaji. Otomatis ketika ngaji di sini itu kan mendengarkan sesuatu perkataan. Daripada perkataan-perkataan, daripada suara-suara yang tercipta, itu semuanya yang menciptakan adalah Allah. Daripada pengingat atau angan atau yang ada dalam pikiran sampean itu semuanya adalah takdir Allah. Ketika sampean memahami suatu ilmu, daripada ceramah atau perkataan daripada sang ustadz untuk menyampaikan suatu ilmunya, maka hak daripada otaknya sampean atau pikiran sampean atau hati sampean itu berhak atas yang dia dengarkan. Nah, ketika manusia ini menghalang-halangi atas hak-hak yang diberikan oleh Allah atas hati, akal, dan pikiran untuk ingkar daripada suatu kebenaran, maka yang di sini yang dinamakan kemaksiatan. Mengapa? Ketika di situ ada sesuatu hal yang benar dan Allah menyampaikan suatu kebenaran, daripada hajat daripada makhluk menghalang-halangi suatu kebenaran, maka Allah akan memberikan hak daripada makhluk ini tadi menghalang-halangi suatu kebenaran, maka Allah akan memberikan suatu kesalahan atau pemahaman yang salah atas hati, akal, dan pikiran sampean. Bukan karena Allah salah, bukan. Karena Allah memberikan hak atas kamu yang menghalang-halangi suatu kebenaran daripada Allah. Nah, di sini yang dinamakan kemaksiatan. Ketika orang ini bermaksiat atas Allah dan menghalangi segala sesuatu hal kebenaran dari Allah dan memfitnahnya dengan segala sesuatu hal yang tidak benar atas lakunya, maka walaupun Allah memberikan haknya atas diri kamu, tapi kamu berhak menerima siksa Allah, karena Allah Maha Kuasa menjadikan suatu segala siksa. Jadi ini termasuk bagian hakul makhluki. Terus kita membahas tentang rokokan. Kita membahas tentang rokok. Bagaimana hukumnya rokok? Saya tidak akan pernah membahas hukumnya rokok. Karena hukum itu yang menciptakan itu siapa dan yang menjadikan siapa. Kalau orang beriman pasti jawabannya Allah. Tapi letak daripada Allah memberikan suatu kejadian antara hukum, karena di situ ada permintaan daripada makhluk Allah. Hukumnya rokok itu seperti apa? Ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi nggak apa-apa makruh, ada yang menghukumi segala macam segi menurut versi hatinya masing-masing atau pengetahuannya masing-masing.
Coba kita membahas tentang rokok. Saya tidak menghukumi rokok atau udut, rokok. Itu ketika kita itu merokok, otomatis kan merasakan suatu kenikmatan bagi orang-orang yang suka rokok. Nah, daripada kenikmatan rokok ini tadi, maka yang merasakan daripada nikmat itu siapa? Siapa yang merasakan kenikmatan daripada rasa itu tadi? Kalau kita membahas ilmu rahmat tatib, manusianya. Daripada gorokan yang menerima asap rokok, rasanya apa manusia tidak merasakan? Merasakan. Karena tertutup rasa nikmat yang dia terima daripada rokok, maka rasa sakit yang terletak kepada gorokan tidak sanggup untuk merasakan. Akhirnya ketika rokoknya banter, kena radang tenggorokan. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia yang merokok yang seperti tadi wajib berhak atas ciptaan Allah daripada memberikan hak-haknya daripada rasa sakit atas gorokan. Ya, yang berburuknya sakit, Rek. Itu obat nih, ini puskesmas. Terus yang kedua, ketika gorokan sudah merasa sakit, akhirnya jantung merasa sakit. Ketika jantung sakit, saya tanya, siapa yang mengeluh tentang sakitnya jantung dan siapa yang lebih merasakan daripada sakitnya jantung? Siapa? Manusianya yang merokok. Jantung tidak akan pernah mengeluh karena jantung siap kapan saja kembali kepada Allah. Tapi manusianya intar-intar dulu. Saya minta umur yang lebih panjang. Kenapa? Dari umur yang panjang ini dia berdalih, saya akan beribadah kepada Allah. Daripada ibadah kepada Allah harus menggunakan ilmu. Dari pengetahuan hakul makhluki jarang orang yang ngaji. Itu loh. Dari hakul makhluki jarang orang yang ngaji. Nah, ketika Allah memberikan suatu hak-haknya atas rasa yang diterima daripada manusia, maka sakitnya jantung tidak akan diberikan rasa daripada manusia. Tapi manusia berhak atas atas akibat daripada merokoknya dan akhirnya jantungnya sakit. Ketika jantungnya sakit, seharusnya manusia itu berhak memberikan hak atas luka yang terjadi atas jantung. Ya jadi cara ngeluh yo gak pantes. Aduh, jantungku sesek, itu jadi yo gak pantes. Tapi krono menungso iki mung gak ngrumangsani salah atas kelakuannya yang terjadi dan dia wajib memberikan suatu hak-haknya atas sesuatu hal yang dia lakukan dan Allah memberikan suatu keadilan atas ciptaannya, maka yang terjadi sampai harus merasakan sakit. Sedangkan jantung yang terluka tidak akan pernah merengek itu. Yang merengek tetap manusianya. Duh, sakitnya minta ampun. Nah, kita termasuk bagian daripada kerahmatan Allah yang sifatnya adil. Jadi Allah memberikan suatu kejadian atas diri kamu karena kamu sudah melampau daripada permintaan daripada kamu pada Allah. Seperti halnya seperti itu. Ya, hukum rokok seperti apa? Saya tidak menghukumi. Silakan dihukumi masing-masing. Saya bukan ahli hukum. Tapi saya tidak merokok. Kalau bisa ibu-ibu ini nggak ngerokok semua. Ya, kalau ngerokok itu nanti ibu-ibunya bau mulutnya nggak enak. Mengapa kok bau mulutnya nggak enak? Bau tembakau. Ya wong penggawane ngerokok, kerjanya ngerokok, mulut mau bau parfum ya jelas gak mungkin. Ya, jelas baunya pasti tembakau atau rokokan. Nah, kenapa? Itu hak-haknya daripada mulut yang tertempel daripada nikotin atau tembakau yang menempel tadi berhak memberikan suatu bau daripada bau rokok. Harus diterima, kudu ikhlas. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan langit bumi seisinya. Itu dengan berbagai macam segi kejadian. Daripada apa? Daripada laku daripada makhluk masing-masing. Jadi itu namanya hakul makhluki. Wah, ketika jantungnya sakit yang merasakan manusia, jantungnya tidak akan pernah
mengeluh dan tidak akan pernah merasa tersiksa karena rasa siksa daripada Allah atas jantung dan rasa siksa rasa sakit atas jantung diberikan kepada manusia yang tadinya awalnya melakukan suatu permintaan yang namanya merokok. Contohnya lagi sampean makan cabe biasanya wong wedok-wedok iki senengane pedes. Iki enak ngaji iki. Senengane lomboke pedes, makan cabe. Akhirnya ketika pedes lambungnya luka. Ketika lambungnya luka akhirnya sakit perut. Lah, itu yang salah apa perutnya? Bukan. Yang salah permintaan kamu kepada Allah. Kamu meminta cabai kepada Allah, otomatis orang kalau meminta cabai yang diminta pasti rasa pedes. Bukti ini sampai nak nyambel lombok wake gak pedes lombok opo iki. Wis entek wake rene rasanya pedes blas. Nah, berarti tujuan daripada kita meminta cabai kepada Allah, otomatis kita meminta perhibatan daripada cabai yang pedes tadi. Sedangkan lambung kita ini tidak suka yang namanya rasa pedas. Ketika mulut kamu makan sambal, apakah lambungnya lari? Tidak. Nggak mungkin kamu makan sambal, makan soto yang pedas, lambungnya keluar lari, itu nggak mungkin. Lambung tetap terima rasa pedas karena lambung tidak suka rasa pedas, akhirnya lambung siap menerima daripada apa yang diminta daripada manusia atas Allah. Rasa pedas masuk ke lambung. Ketika lambung ini sakit, siapa yang sambat sakit? Manusianya yang meminta lombok, manusia yang minta pedas. Itu suatu bentuk keadilan daripada Allah. Siapa yang meminta kepada Allah, maka dialah yang akan menerima suatu pemberian atau akibat daripada pemberian daripada Allah. Jadi enek cerita nih lambung sambat. Sing sambat menungsane. Lambung sambat bingung sampean. Iki soalan sopo gini udah weteng sambat. Nah, itu termasuk bentuk bagaimana Allah menciptakan suatu kemaklukan dengan segala keadilan Allah. Kalau sampean memahami yang saya ngaji pada siang hari ini, sampean akan mengerti bagaimana kita membersihkan hati, akal, dan pikiran supaya umur kita dipanjangkan oleh Allah dan diberi suatu keberkahan daripada terhindar daripada suatu kedoliman daripada hakul makhluk. Bagaimana tangan ini tidak dolim dengan mulut, ya jangan ditapui mulut pakai tangan. Bagaimana mulut ini supaya tidak dolim dengan orang lain, yo jangan ngelok-ngelok nih wong liyong. Bagaimana mata ini tidak dolim atas tonggone lele wong aja diinceng. Bagaimana perut ini supaya tidak sakit, ya lambung ini jangan didolimi, makan makanan yang disukai oleh lambung. Bagaimana tenggorokan ini supaya tidak radang, ya jangan rokok, karena rokok nanti akibatnya Allah memberikan satu keradangan atas tenggorokan karena rasa panas. Bagaimana sampean supaya tidak dolim atas diri sendiri dan bagaimana sampean tidak dolim atas makhluk yang lain. Contohnya kalau ada semut jalan-jalan di kaki kamu, yo jangan dipites. Semut dipites lah. Itu namanya dolim lah. Saiki aku takon. Semut mlakune sikile sampean ki perintah sapa? Lah apa reken penak to mlakune sikile sampean ora penak-penakan mlaku ning dhuwure gula. Krana perintah ya Allah ning dhuwure sikile sampean. Nah, daripada ciptaan Allah ini tadi, seharusnya sampean menghargai, ojo gampang-gampang dipateni. Ini caranya kita membersihkan suatu hati dan bagaimana kita menganggap sama atas diri kita, atas makhluk yang lain, karena kita semuanya mempunyai hak yang sama atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kalau ada ular, sakit wedine ular dipateni. Lha ular nyakot sampean gara-gara gila sampean mateni ular. Yo aja rek. Kowe iki lak gak dipateni ya nyokot aku. Ular urung dilat sikile sampean wis sampean ngukumi nyokot. Jadi jaga-jaga.
Nah, lha Joko-Joko ya culone sing dipateni. Omahmu pageren sing dhuwur. Ben ulane ben gak mlebu ning omahe sampean. Jadi ketika sampean itu mempunyai persifatan menghargai satu sama yang lain, menjaga kehidupan satu sama yang lain, maka Allah akan selalu menjaga kehidupannya sampean. Ngono lho, Bu. Sampean paham. Ini cara-cara bagaimana kita mengkaji supaya ilmu-ilmu yang kita terima dibarokai oleh Allah. Terus contohnya lagi, ketika kita melakukan suatu sodako atas orang lain, kita sodako atas orang lain itu harusnya haknya yang diberikan suatu keikhlasan. Jangan sodako berarti grundel. Lah sampean mbah sedekah grundel kayak krungu karo sing mbok sedakoi. Iku akhirnya kan timbulnya lara ati. Dene dikekno, bahasa dikekno dirasani. Nah, ini jenenge tidak memberikan haknya orang yang disodakoi. Orang yang menerima sodakoh itu memberi hak atas yang sodakoh, suatu keikhlasan. Tapi ketika sampean minta kepada Allah tidak ikhlas, maka Allah akan menjadikan sampean tidak ikhlas. Tapi kalau Allah menjadikan sampean ikhlas, insya Allah sodakoh yang sampean berikan kepada orang lain karena sudah melampaui daripada hakul makhluki akan diberikan suatu keberkahan oleh Allah. Coba enak. Jadi Allah menciptakan batu, caranya bagaimana? Nah, daripada ciptaan Allah menciptakan batu tadi, pasti di situ ada proses. Daripada proses-proses itu yang akan menimbulkan haknya batu untuk dijadikan oleh Allah, seperti halnya tadi pisau yang tajam yang di situ mengenai terong, akhirnya terong dijadikan oleh Allah dalam keadaan luka. Kenapa? Allah memberikan haknya terong atas memberikan haknya pisau yang tajam atas terong, dan terong menerima apa yang diciptakan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah atas dirinya. Jadi itu namanya hakul makhluki. Jadi sebenarnya kalau kita membahas ilmu hakul makhluki, kita hidup itu aman, kita hidup itu tenang. Krana sampean ngrasani tanggane ngerti akhirnya tukaran. Sing gare gak tenang sebenarnya ya sampean dhewe. Dadi Allah menjadikan suatu haknya suasana tidak tenang karena sampean meminta kepada Allah suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Ngono ku lho, Bu. Enak los. Lah sampean berjalan atas haknya makhluk masing-masing sampean berikan. Sampean niku lho gara-gara ditutup tawon. Karena tawon iki lho susuwe mbok ogrok-ogrok. Lah tawon gak mbok ogrok-ogrok susuwe, tawon iku hidup dengan tenang. Ora nek ceritane tawon iki nyolong segomu iku gak ono, gak ada. Paling tawon iku nempleke ning kembang-kembang jipuk madune kembang. Ngono wae lho wis nglumpuk ning omahe tawon sing mbok jipuk. Nah itu. Sebenarnya hal seperti itu harus sampean lakukan. Sampean kalau ingin memahami tentang hati yang tenang, hati yang barokah itu seperti itu. Kita harus berusaha untuk memberikan hak-haknya makhluk atas diri kita. Kayaknya cukup, mudah-mudahan bisa dipaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.